malam hari ini tadi yang seperti yang telah saya sampaikan, bahwa malam ini kita mendapatkan guest speaker, ya guest speakernya ini istimewa loh, karena beliau ini akan berbicara mengenai a humble way to reconnect, ya. Mungkin kalau kemarin ada yang pernah mengikuti sesi saya Jumat 2 minggu yang lalu, ya, beliau memang sudah muncul, mungkin wajahnya sudah pernah dilihat, ya. Jadi beliau sekali lagi saya perkenalkan sebagai suatu sosok yang luar biasa, bersekolah arsitektur, ya, perencanaan kota, juga energy management. Wah, ini judulnya aja udah wow gitu ya. Bekerja di bidang environment and sustainability di Schneider Electric untuk kawasan Asia Pasifik dan internasional. Oke, jadi Schneider ini perusahaan pabrik pembuat alat-alat elektrikal. Nah, namanya siapa? Ya, ada yang bisa menebak? Jangan ya, masih tebak-tebakan, kita kuis deh malam ini. Jadi ini tamu saya malam hari ini adalah Ibu Devina S. Raditya. Nah, kepada Bu Devina ini nanti akan bercerita ya pengalaman beliau mengenai sustainability. Nah, sebenarnya jadi kita akan memasuki topik yang sebenarnya sangat-sangat perlu untuk kita perhatikan. Mengapa demikian? Sekarang kalau Bapak Ibu coba bayangkan ya, seperti tadi. Kita bayangkan kita berada di suatu tempat yang indah, dengan udara yang sejuk, dengan tanaman yang bermacam-macam, dengan kehijauan, ya, sesuatu yang asri, yang enak. Rasanya tadi waktu membayangkan, pada ngebayangin rasanya gimana? Sebelum saya serahkan ke Bu Devina, mungkin ada yang mau menceritakan? Atau tadi belum masuk? Ya. Segar. Gimana? Sejuk segar. Sejuk segar ya Bu Devina. Thank you ya. Karena sebenarnya tema hari Jumat kan tentang kebahagiaan ya. Semua orang pasti ingin bahagia, benar nggak? Nah, kalau seandainya rumah kita, lingkungan kita ya, bumi kita ini rusak dan sakit, bisa nggak sih kita tetap bahagia, Bapak Ibu? Tidak. Terima kasih Mbak Asri ya, Mbak Asri yang Ayu ini menjawab tidak, tentunya tidak akan bisa berbahagia. Nah, apakah yang akan terjadi bila alam kita rusak? Ya, perubahan iklim ekstrim, bencana alam, ya kan sekarang sudah bencana itu sudah dekat dengan kita, banyak yang telah terjadi ya, polusi dan masih banyak hal lagi yang terjadi di bumi pertiwi. Kalau sudah seperti itu kan sulit bagi kita untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Baik, untuk itu malam ini kita mau mengulik ya hubungan antara kita dan alam ya untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Oleh karena itu saya akan langsung menyerahkan mic ya, kalau ada mic ya Bu Devi, ini Bu Devi punya mic sendiri. Kepada Bu Devina kami persilakan untuk memulai sharing ya malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Yovita, Atma, namaste semuanya teman-teman. Sudah terdengar ya suara saya? Namaste. Ya, terdengar. Apa kabar Ibu, Bapak? Tiba-tiba sudah akhir April lagi. Cepat sekali waktu berjalan. Terima kasih sekali atas kesempatannya. Saya hari ini akan berbagi sedikit apa yang sudah saya rasakan, alami, renungkan, dan lain sebagainya ya. Jadi selama mungkin selama hidup kita sudah merasakannya. Cuma karena dalam pekerjaan saya sehari-hari akhirnya berhubungan dengan hal ini, saya bisa punya kesempatan untuk memikirkan lebih jauh. Nah, ini yang sekarang saya ingin bagikan kepada teman-teman. Saya ada sedikit mau sharing presentasi, Bu Yofi, kalau boleh screen sharing. Jadi nanti saya akan, kalau ada yang ikut sesi Senin kemarin dari yang dibawakan oleh Ibu Maya. Maya ya. Rabu, Ya. Rabu. Oh, Rabu ya, ya ampun, cepet
banget. Maafkan. Udah Vina bisa sharing, udah saya jadikan host. Saya. Nah, ini kelanjutannya dari sesi yang itu kemarin. Gitu. Sudah kelihatan belum? Ya, oke. Sudah. Sudah ya? Oke, kalau gitu. Jadi yang saya mau bagikan hari ini pengalaman saya tentang energi terbarukan. Tapi ini ada hubungannya dengan session Rabu kemarin yang dibawakan oleh Bu Maya. Nah, itu kan Bu Maya udah cantik sekali ya membawakan efek karbon dioksida CO2 ke dalam kehidupan kita, dan itu semuanya kalau kita bawa di dalam kalkulator itu adalah semua kegiatan kita kan sebenarnya yang dihitung, yang dikuantifikasi impact-nya terhadap konsumsi kita yang kita ambil dari bumi gitu ya. Jadi besar sekali kan, kalau nggak ada kayaknya yang kemarin bisa cukup satu hidup dengan satu bumi ya, semuanya pasti lebih dari 2 bumi, 3 bumi. Jadi kalau satu orang aja 3 bumi, kalau ada 200 juta orang di Indonesia, berapa kita di universe ini perlu berapa banyak bumi coba, kan nggak mungkin banget ya. Jadi semuanya itu ada aspek keterbatasan yang harus kita sadari di sini gitu. Nah, ini akan saya bagikan hari ini. Jadi kita tuh sebagai manusia memang yang mengubah siklus karbon. Kalau kemarin di dalam kalkulatornya itu dari makanan pun, dari makanan, dari semua segala kegiatan kita tuh ya ada impact karbonnya. Mungkin ini ya. Nah, give me a second. Oke, jadi memang semua kalau nggak ada manusia itu semua di bumi itu semua sudah terjadi dengan sendirinya, sudah memenuhi mencukupi siklusnya dia sebagai alam yang seimbang gitu ya. Yang perlu kita sadari adalah ya kalau nggak ada manusia dunia bumi biasa-biasa aja gitu. Jadi kalau di dunia itu sudah cukup banyak ada pohon, kan kalau pohon sendiri pasti kita perlu jadi anak SD lagi ya kalau di sini ya, itu the humble way of reconnecting things tuh dengan hal-hal sederhana aja yang kita sudah pelajari gitu. Kan kalau di tumbuhan itu mengeluarkan oksigen dan menghirup CO2 gitu ya. Jadi itu sebenarnya dia tuh secara siklus tuh udah cukup dengan sendirinya. Di laut juga begitu, dengan kalau ada sinar matahari itu diserap sama air kan, di air nanti dia juga akan mengeluarkan panas. Makanya kenapa kalau orang berenang sore-sore gitu airnya masih hangat gitu kan, karena dia menyimpan panas gitu. Nah, itu semua tuh udah ada siklusnya kalau di dunia. Nah, kemudian ada manusia datang, kita perlu tanah untuk bikin rumah, akhirnya kita mulai membabat tanaman, membabat hutan. Nah, ini akhirnya jadi tidak ada, jadi pohonnya berkurang sehingga penghasil atau produsen dari oksigennya jadi berkurang. Akhirnya karbonnya jadi lebih banyak. Belum lagi kalau kita nggak ngomongin soal rumah di kampung ya, kayak yang pohonnya masih bisa kelihatan tiap hari. Nah, kalau kita di kota yang pohonnya udah susah, lihat nggak ada burung, berarti kan kalau nggak ada burung tuh kan pohonnya juga jarang ya. Nah, itu semuanya yang banyak itu adalah cuma CO2-nya. Ya, dan kemudian secara di air juga akan karena ini jadi satu alam, makanya akan semuanya terkonek, akan ada imbasnya gitu. Jadi kalau dilihat dari sini, yang penghasil CO2 itu siapa sih sebenarnya di alam ini? Manusia kayaknya Bu ya. Manusia itu kita kayak pohon kan, kita tuh memerlukan oksigen ya. Kebalikannya dari pohon kan. Yang kita keluarkan apa? Nafas yang kita keluarkan. Itu karbon, semuanya karbon. Bayangin aja kalau
berbilion-bilion orang di dunia itu semuanya adalah penghasil karbon. Jadi memang kita sudah merusak juga, bukan merusak ya, kita memakan sumber daya alam sehingga produsen untuk oksigennya berkurang, kita juga sendiri mengeluarkan oksigen, mengeluarkan CO2, akhirnya semuanya memang jadi panas, akhirnya awannya juga jadi hitam, itu ya. Jadi memang ini yang siklus karbon ini, kenapa Mbak Maya itu berangkat dari karbon itu memang karena ujung-ujungnya semuanya memang akhirnya dihitung berdasarkan impact-nya atau dampaknya terhadap karbon, terhadap panas bumi yang akhirnya juga bisa dikalkulasikan sebagai karbon gitu. Kalau kita terlalu cepat mengkonsumsi semua ini, sumber-sumber daya yang ada di alam dalam konsumsi yang tidak terkendali, ini gambaran yang kita akan dapat. Memang tidak dalam waktu dekat, tapi bayangin kalau sudah tidak ada oksigen ya, nggak ada tanaman, nggak ada air, karena segitu panasnya kan kalau sudah namanya karbon, namanya hitam, hangus, ya memang begini ininya kondisinya. Jadi ya bagaimana caranya kita supaya nggak begini gitu kan? Jadi pertanyaannya. Tapi kalau misalnya berarti kan kalau mikir ekstrim seperti ini, berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain dong sama alam. Ya nggak juga gitu ya. Jadi yang perlu kita sadari ini adalah sebenarnya karbon itu kita perlukan juga di bumi itu, di bumi ini. Jadi kalau dilihat di sini, ini evolusi dunia dengan perubahan iklim ya. Dulu beribu-ribu tahun yang lalu nih, 22.000 tahun yang lalu ya. Kita tuh dunia itu sebenarnya yang dibilang orang zaman es itu loh. Itu memang semuanya dunia jadi satu gitu ya. Apalagi kalau esnya tidak mencair dan jadi lapisan tanahnya tidak tersingkap gitu, dan akhirnya yang hijau ya cuma sedikit gitu, yang bisa ditempati oleh manusia memang cuma sedikit gitu. Tapi dengan adanya okupansi manusia, intervensi manusia di dunia itu, akhirnya kita bisa dapatkan dunia seperti sekarang ini yang nyaman ditinggali gitu. Sehingga kita bisa bercocok tanam, ya bisa dapat tempat tinggal yang istilah jejak sama tanah gitu, karena sudah tidak ada esnya. Jadi memang bagian pinggir-pinggir ini ya, kenapa orang-orang yang tinggal dekat-dekat air itu memang tempatnya lebih panas ya, karena memang dia sangat rentan dengan perubahan cuaca yang ada di air, dengan perubahan. Jadi siklus-siklus alam yang ada di air itu mereka sangat rentan dan biasanya lebih panas. Kalau ada yang tahu nggak kira-kira kalau misalnya nggak ada kegiatan manusia, peradaban manusia itu, kalau kita nggak ada pola kehidupan kita yang seperti sekarang, itu kira-kira bumi derajat panas bumi itu berapa derajat ya, temperatur bumi itu? Ada yang pernah kebayang nggak? Ini selama dingin ya Bu ya. Dingin banget. Dingin banget ya kan, masih es. Esnya nggak mencair-cair loh. Kan kita nggak naik mobil gitu kan, pakai bensin, keluarin knalpot, nggak membabat hutan. Kira-kira ada yang kebayang nggak? Aku aja sendiri waktu pertama kali dikasih tahu tuh juga agak syok sih. Ada yang bisa menerka suhu bumi berapa kalau nggak ada kegiatan kita sebagai manusia ini ya. Temperaturnya kira-kira berapa? Ayo, 1 atau 2 mungkin bisa tebak-tebak angka, Ibu, Bapak. Aku kasih ancer-ancer ya, 2 digit loh. 2 digit. 2 digit. Wah, ini Pak Ucok minus 100. Waduh. Ya ampun Pak, yang enggak juga kali dah. Itu 3 digit Pak. 10 Celcius, Pak Dodi. Nah, sudah ada 2 jawaban nih, Bu Devi. Masih ada lagi mau mencoba? Berapa? 15 saja, Bu. 15 saja ya. Pak Yamki ya. Pak Yamki ya. Iya, aku dikasih taunya minus 19 Pak. Jadi ya kita agak-agak ini agak-agak beda tipis ya. Ya sekitar segitu 15 sampai 19. Jadi minus 19 ya, minus 19 derajat. Berarti kan kebayang nggak sepanjang tahun kita pakai mantel tebal itu.
dan nggak pernah lepas-lepas, tidur juga pakai itu. Jadi ya sangat-sangat tidak nyaman ya. Jadi dengan adanya CO2 itu ya kita lebih bisa dapat suasana hidup yang lebih, lingkungan yang lebih nyaman untuk ditinggalin gitu. Jadi ini kenapa kok saya nggak bisa hilang ini ya, sorry. Jadi apa namanya, kalau dalam pemakaian energi dalam kehidupan kita itu macam-macam ya, banyak sekali kan. Jadi ada dalam segala aspek kehidupan kita tuh kita perlu energi kan, dari segi transportasi, dari segi di dalam rumah kita juga pakai banyak sekali energi ya, untuk berbisnis, untuk bekerja, dari dalam itu semuanya perlu energi. Dan selama ini kita ya udah biasa ya, semua orang juga begitu kan, nggak usah disadari, memang ya sudah memang harusnya demikian kan. Cuma kalau misalnya kita berpikir bahwa apakah sumber energi ini semuanya nggak ada habis-habisnya, jadi kita bisa pakai kapan aja, seberapa banyak pun yang kita pakai, apakah demikian? Kan kita udah tahu juga tadi jawabannya kan, kalau misalnya sampai nggak ada oksigen, itu nggak ada pohon nggak bisa gambarannya seperti ini kan. Jadi pertanyaannya seberapa banyak yang bisa kita pakai gitu kan. Nah jadi perlu kita sadari dalam pemakaian energi dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada energi-energi yang bisa tergantikan atau terbarukan, yang kita sebut renewable energy, bahasa Inggrisnya renewable energy, tapi bahasa Indonesianya energi terbarukan. Energi baru terbarukan, jadi EBT kalau dalam bahasa Indonesianya. Kalau non-renewable energy itu adalah yang dari sumber-sumber alam yang memang bisa habis, yang bakal ada masa waktunya bahwa dia akan habis gitu. Jadi kayak misalnya biasanya fossil based fuel ya, jadi bahan-bahan bakar yang berbasis dari fosil. Nah itu seperti minyak, batu bara, yang pokoknya yang ditambang-tambang itulah, pokoknya pasti bakal habis. Nuklir juga bisa habis, natural gas bisa habis. Jadi memang habisnya nggak dalam waktu dekat, tapi kalau misalnya kita kan manusia tambah banyak ya, dan semuanya semakin dilistrikan gitu. Jadi pemakaiannya makin cepat, yang makai makin banyak. Jadi pasti ada suatu hari akan habis. Nah, bagaimana nanti kalau kita misalnya sumber energi yang ini nih yang bisa habis jadi beneran habis, terus manusia akan berubah jadi apa ya? Gitu kan. Jadi yang perlu kita sadari adalah kita diajak untuk berpikir lebih bijaksana untuk bisa menggantikan sumber-sumber energi itu yang bisa terbarukan. Jadi kalau ini tadi habis dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang terbatas, yang dalam ada waktu yang bisa dihitung gitu, sesuai dengan cadangan yang ada di tanah gitu. Kalau ini kan energi-energi terbarukan seperti apa misalnya? Kan kalau ingat nggak pertama kali kelas basic atau ini deh teman-teman, kalau misalnya dari teman dari anak-anak SD, anak-anak TK itu energi yang energi alami itu apa gitu. Ada, ini sudah saya kasih lihat ya sebenarnya. Ada, iya Bu ya. Iya, ini aja ada beberapa yang sudah diajarkan oleh master kan. Itu ada yang dari matahari, yang paling besar adalah yang dari matahari. Ada yang dari air, ada yang dari udara ya, udara yang bergerak, itu seperti angin. Terus ini panas bumi, itu juga menjadi sumber daya yang tidak habis-habis. Atau dari biomass. Biomass itu dari lingkungan hidup yang terolah gitu. Jadi dia adalah jadi massa yang diambil dari makhluk hidup gitu. Gitu ya. Jadi ada beberapa jadi memangnya kalau biomass itu memang nggak habis-habis, Bu. Emangnya kalau air itu emang nggak habis-habis. Buktinya di air, di sumur aja habis ya.
itu bukannya berarti bukannya nggak bisa habis, tapi kayak misalnya biomass ya, bisa habis, tapi kalau misalnya dia habis, nanti bisa ditanam lagi dan akan bisa menghasilkan energi lagi. Jadi ada siklus waktu yang cukup cepat untuk bisa diproduksi supaya bisa menghasilkan energi. Kan kalau malam nggak ada solar, Bu, nggak ada energi dong. Iya, tapi kan besok masih ada matahari pagi kan. Setiap hari masih ada pagi. Setiap hari masih ada siang. Jadi ini makanya terbarukan. Itu ya, kurang lebih kira-kira renewable energy dan renewable energy. Jadi tantangan kita adalah sebenarnya diirit-irit. Yang sekarang kita masih ada yang bisa kita nikmati itu diirit-irit, disayang-sayang. Kalau ada yang bisa dipakai dari sumber-sumber yang dibarukan ini, kita harus beralih ke sini gitu. Jadi kayaknya kalau ini tuh apa ya, semua orang juga tahu lah, nggak usah ini ya Bu ya, nggak usah ngomongin lagi. Nah itu memang secara teori ini semuanya sangat sudah jelas ya, semua orang, saya rasa Bapak dan Ibu juga sudah mengerti. Tapi bagaimana sekarang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Ini kan urusannya negara nih, urusan oil, coal, batu bara nih semuanya perusahaan milik negara yang dikelola oleh negara gitu. Tapi kita juga kan menikmati matahari dalam secara pribadi gitu kan. Jadi ada bagian-bagian yang bisa kita ambil, berpartisipasi untuk bisa menyumbangkan lingkungan kita supaya jadi lebih baik gitu. Kalau kita lihat dalam skala kecil ya, dalam pemakaian energi di rumah itu sebentar, saya mau ke sini dulu ya. Saya lupa di sini. Nah, ini kalau misalnya saya ingin deketin lagi ya dengan inian kita sehari-hari. Misalnya dengan keterbatasan ini banyak sekali ya yang bisa kita alami sekarang ini, misalnya kayak aku lupa ngasih lihat fotonya Greta Thunberg. Ada yang tahu Greta Thunberg nggak? Yang anak belasan tahun, anak remaja perempuan yang berbicara di PBB. Dia marah-marah, dia ke kalimat itunya ya, kalimat slogannya dia yang paling terkenal, how dare you gitu, dia yang marah gitu karena dia menganggap kita sebagai orang dewasa dibandingkan dia dengan anak kecil ya, orang dewasa sangat tidak dewasa dengan memakai energi ini, dengan memakai sumber-sumber daya, dengan cara hidup kita sekarang tuh dia tidak memikirkan kebutuhannya dia untuk masa depan gitu. Itu yang dia marah. Jadi ada aspek keterbatasan yang bisa tidak dimiliki oleh generasi masa depan. Gitu. Kemudian ada yang kalau itu dia marah atas keterbatasan ya. Terus ada lagi masalah siklus ya, dalam sini di dalam pembicaraan tentang energi itu adalah siklus itu sangat penting, siklus pembaharuan. Jadi kita selalu mencari pengganti apa dalam energi yang perlu kita pakai dari sumber-sumber yang memang banyak gitu, yang memang tidak terbatas dan memang tidak terancam akan punah gitu. Misalnya ya, kalau kebetulan dulu saya pernah bekerja di perusahaan semen. Kalau di perusahaan semen itu kita ditanya jadi semen itu kan dipakai untuk bahan bangunan. Sekarang kalau saya tanya sebagai produsen semen, pasti saya bilang, wah semen itu pasti bahan bangunan paling baik dong gitu ya, paling bagus gitu. Terus tapi kira-kira kalau orang yang di Papua gitu setuju nggak bahwa semen itu bahan bangunan paling baik? Atau orang yang tinggalnya di gunung, semen itu bahan bangunan paling baik nggak? Orang lihat sak semen aja susah ya. Gimana caranya dia bisa bikin rumah dengan semen? Orang nggak ada kok. Kayak misalnya mengapa atap-atap di rumah-rumah di Sumatera pakai atapnya dari seng.
dari besi ya. Kenapa nggak pakai genteng? Kenapa nggak pakai genteng? Karena tanah liatnya nggak ada. Jadi nggak dibilang dengan begitu nggak. Jadi untuk memakai atap yang dari genteng itu sangat-sangat tidak sustainable, tidak dianjurkan karena untuk datengin si tanah liatnya aja ke Sumatera itu jauh banget. Jadi itu memang jadi di dalam keterbatasan ini jadi ada unsur kelokalan atau unsur kandungan yang terdapat di dalam daerah tempat kita tinggal yang bisa dimaksimalkan sebaik mungkin supaya kita bisa menikmati dia sebagai sumber energi atau sebagai sumber materi yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita, gitu ya. Jadi ada unsur keterbatasan atau ada unsur kandungan lokal. Jadi itu memang dalam pembahasan energi ini akan sangat relevan. Nah, sekarang kita lihat ya dalam kehidupan kita di dalam rumah gitu ya. Kalau untuk bisa mengerti bagaimana kita bisa berpartisipasi dalam memakai energi yang terbarukan ini dalam kehidupan kita ya, yang paling dekat, kita semuanya work from home, kita sangat dekat dengan kehidupan di rumah sekarang. Itu tuh berapa kita lihat ya, kalau misalnya ini memang mungkin dari Paling besar dari AC kayaknya nih Bu ya. Ya 22% tuh ya dari ini apa nih? Dari heating dan cooling ya. Dari cooling and air conditioning. Kalau apa namanya, kita selalu pengen nyaman kan. Nah, itu selalu pengen nyalain AC, pengen nyalain ini. Terus yang kedua apa nih Bu yang paling besar? Yang paling besar nih Apa nih? other. Lain-lain Bu. Lain-lain. Ini mesin kopi ya. Mesin kopi ya. Mesin kopi dong. Kopi aja pakai ini loh, pakai mesin kan. Terus yang ini kulkas, laptop. Ini nih persentase dalam rumah ya, dan memang tergantung dari besarnya jumlah orang, tergantung dari jumlah orang yang ada tinggal di rumah. Tapi ini secara garis besar tuh kurang lebih pembagian 100% dari konsumsi energi kita tuh dibagi, dan yang paling banyak adalah cooling and air conditioning. Nah, sekarang mungkin tadi Pak Albert bilang mungkin lebih nyaman kali Bu minus 19, nggak kepanasan seperti sekarang. Wah, tapi kayaknya kita nggak ada lagi Pak Albert. Pak Albert, kalau 19 derajat Bapak kira-kira mau pergi kemana Pak? Kemana-mana lihatnya es. Kan kayaknya mau camping nggak bisa, wah nggak enak banget ya. Jadi kalau minumnya setiap hari es juga kayaknya rasanya gimana ya? Kayaknya susah ya Pak. Mungkin kita masih jadi manusia serigala kayaknya. Jadi ya gimana nih Bu solusinya? Solusinya gimana ya? Kira-kira ada ini semua yang kita butuhkan ya. Bukannya saya bilang kita nggak boleh pakai mesin kopi loh. Bukannya kita nggak boleh pakai cooling air conditioning, kita perlu. Tapi bagaimana caranya kita supaya bisa lebih bijaksana memakai sumber energi. Jadi yang dibilang hemat energi itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau misalnya ini kalau pemakaian di rumah ya, misalnya ini hair dryer, laptop, kemudian ada ini kayak mungkin AC nih ya. Ini ada AC-nya. Kira-kira dari kegiatan-kegiatan yang memerlukan listrik seperti ini ada yang nggak bisa digantikan? Kayak misalnya laptop nih, misalnya deh, pakai laptop setiap hari. Ini ada heating ya, ini ada laptop. Gimana caranya kita supaya bisa hemat energi di laptop? Gimana Bu rumusnya Bu? Kalau misalnya untuk hemat energi di laptop? Bu Devina lebih tahu deh kayaknya. Masa sih? Semua orang pakai laptop loh. Ya mungkin yang lain bagaimana ada yang mau menjawab gimana nih supaya hemat pakai laptopnya? Laptop kan ada baterainya ya. Bisa dipakai nggak baterainya? Kayaknya teman-teman juga tahu kan kalau laptop dipakai, setiap kali dipakai itu selalu di-charge. Lama-lama rusak bukan baterainya. Lama-lama memang benar-benar dia akhirnya hanya bisa nyala kalau dia cuma di-charge gitu kan.
Jadi ya di-unplug, kalau udah 100% di-unplug. Pakai baterainya. Jangan diambil, jangan diisi terus dari listrik. Oke, ini Pak Ucok ada sarannya, screen-nya diredupin, apps-nya dimatiin yang dipakai. Nah, ya kan? Itu juga itu untuk pemakaian energi di dalam laptopnya ya. Itu Pak Ucok udah selangkah lebih maju tuh, supaya dia gimana caranya bisa pakai baterai di dalam laptopnya itu supaya lebih panjang, lebih lama. Jadi kita nggak sering-sering ngecas. Ini ngeringin rambut nih. Gimana caranya supaya kita bisa mengurangi pemakaian listrik untuk ngeringin rambut? Nggak usah dikeringin ya? Didiemin aja, kering Didiemin sendiri. aja, makanya didiemin aja, keringin sendiri. Orang panasnya Dijemur Bu Devina. tadi jemur nanti digoreng Bu. Didiemin aja ya kan, nggak usah di kemudian ada di sini misalnya pakai ini nih, pakai heating. Ini kalau heating ya, kalau pakai cooling, pakai AC. Ya, Gimana kalau caranya? AC bisa diganti dengan kipas angin Bu, mungkin lebih. Kipas angin. Atau kalau nggak usah pakai kipas angin, kalau nggak ada kipas angin, pakai gimana Bu caranya? Dikeput. Jadi tukang sate ya Bu, kipas-kipas. Jendela dibuka. Jendelanya dibuka. Jendelanya kalau dibuka itu jangan satu aja. Ya, ruangan yang paling bagus tuh kalau sini nggak ada sih ya. Tapi kalau misalnya dalam satu ruangan besar itu harus, yang kita pernah dengar kan istilah cross ventilation ya. Jadi itu jendelanya berseberangan, jadi dia bisa mengalir gitu. Karena kan udara mengalir dari tekanan yang rendah, dari tekanan tinggi ke tekanan rendah kan. Jadi air tuh, udara itu selalu mengalir. Jadi memang selalu ada ini. Dan kalau nggak bisa, harus pakai AC, harus sumuk banget gitu. Gimana caranya supaya nggak terlalu banyak boros listrik? Harus juga nih pakai AC. Gimana caranya supaya nggak terlalu boros? Nggak bisa. Dihidupin dulu sementara waktu sampai dingin, terus dimatikan aja, terus pintunya ditutup aja. Jadi dinginnya masih di situ gitu. Betul sekali. Itu satu. Dan jangan sampai ada udah nyalain AC terus jendelanya dibuka ya. Itu saya sering banget ngelihat, sebabnya nggak cuma di rumah doang, tapi di mall-mall gitu ya, atau di ruang kantor, di ruang kerja juga begitu. Jadi yang ya AC sendiri itu sendiri gitu. Nah, yang cara lain lagi adalah suhunya jangan terlalu dingin, jangan terlalu rendah gitu, karena semakin suhu semakin turun, kerja AC-nya itu semakin berat, akhirnya listriknya semakin banyak. Gitu ya. Tadi Bu, yang jendela berseberangan tuh berseberangan dengan apa? Jadi dia tuh berhadapan. Jadi dari satu ruangan ke dinding satu ke dinding lainnya itu berseberangan, berhadapan. Tapi juga jangan terlalu berseberangan gini, jangan terlalu depan-depan, dan terlalu depan-depan kali agak. Jadi agak menyilang gitu loh, supaya dia mengalir udaranya gitu. Oh, jendelanya berseberangan gitu ya Bu ya? Jendela berseberangan tapi enggak, iya diagonal Mbak Astri. Iya. Diagonal. Tapi diagonal. Oh iya. Jadi silang gitu kan. Kan kalau misalnya di hadap-hadapan begini kan dia langsung berobos kan. Iya betul. Jadi ini kalau bisa juga berseberangan dengan pintu ya Bu, tapi agak diagonal gitu. Betul. Kenal saya udah betul Bu. Betul. Kak, sebabnya kalau berhadap-hadapan tuh kan anginnya besar sekali ya. Itu bisa kalau di rumah yang sangat terbuka tuh bisa masuk angin juga orang kalau nggak berseberangan ya. Karena dia nggak ada perlambatan udaranya. Dan kalau misalnya dia berseberangan, itu kan kayak misalnya ini ya, dari pintu ke jendela ya. Ini kira-kira dengan begini sirkulasi udara yang paling nyaman di mana? Di daerah sini ya. Kalau di daerah sini enak nggak? Ini yang paling panas kan, karena nggak dapet. Yang di pojokan sini juga pasti paling panas karena nggak dapet.
Kalau dengan berseberangan begini tuh, tapi biasanya ada efek-efek dari dengan mengalirnya itu dia ada agak ke samping kayak air aja gitu, kayak air di sungai ya, ada efek-efek sampingnya gitu. Jadi kalau dia diagonal tuh efek pendinginannya tuh lebih besar gitu dalam ruangan. Gitu ya. Jadi dan apa ya, AC itu sebenarnya nggak boleh tinggi-tinggi supaya apa, satu lagi ada satu, kenapa selain hemat energi dia juga ada satu keuntungan supaya kita nggak perlu set temperaturnya tuh tinggi-tinggi gitu, atau rendah-rendah gitu. Kebayang nggak kalau kita selalu dalam 16 derajat, kan paling rendah AC 16 derajat ya, terus di luar kayak tadi seharian itu 30 derajat gitu. Terus kita keluar masuk ruangan. Kira-kira hidungnya meler nggak? Terus kalau misalnya terus setiap hari kita begitu, kira-kira lama-lama sakit nggak? Jadi ya yang kita bilang alergi, yang kita bilang itu sebenarnya adalah kebiasaan-kebiasaan dari kita tuh nggak sadar dengan pengkondisian lingkungan kita di mana tempat kita hidup. Gitu. Betul, Bu. Jadi ya sebenarnya dengan begini yang kenapa tadi gambaran besar tadi ya, nggak ada udara, nggak ada udara sampai pohon-pohon mati itu nggak usah apa ya, penyadaran bahwa kita tuh memang harus bijaksana dalam kegiatan kita dengan apa yang kita konsumsi gitu. Ini saya ngomongin tentang energi ya, yang paling dekat dengan kita. Kan sama juga sebenarnya kayak badan ya. Badan kita tuh perlu makanan, perlu energi dari mana? Tubuh kita perlu energi dari mana? Dari mana? Dari makanan. Makanannya bisa dimakan, badan kita sebesar gini, makanan perlu berapa banyak? Bisa nggak makan cuma sekali doang satu hari tapi banyak banget gitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Harus sedikit-sedikit, memang badannya begitu. Siklusnya memang siklus badannya demikian. Jadi memang harus makan secukupnya. Karena kenapa? Karena supaya anaknya kebagian. Karena supaya badan kita sehat. Jadi kita nggak ngabisin sekali banyak terus aku sakit gitu kan. Jadi memang yang kita sadari memang siklus badannya seperti ini. Sama dengan energi, memang dia siklus ketersediaannya adalah seperti itu. Jadi memang harus dikonsumsi secara seperti itu. Gitu. Jadi kalau makan terlalu cepat, kira-kira penyakitnya apa? Oh, saya salah ya. Kalau makan terlalu cepat, efeknya apa? Energi, konsumsian energi yang paling yang cepat itu juga nggak bagus kan, sama kayak makanan kalau dimakan terlalu cepat juga tubuhnya diare, sembelit, kecepatan masuknya tapi yang di digestnya nggak secepat itu gitu. Jadi ya itu semua bentuk-bentuk energi dalam kehidupan kita yang harus kita bijaksana, yang kita harus bisa dengan bijaksana memakai, mengolah dan manajemen ya, dan mengelolanya ya, Nah, saya mau mengenalkan satu konsep lagi, tapi ini dalam kaitan dengan energi. Jadi kan kalau nanti di sesi-sesi berikutnya ada bilangnya pembangunan berkelanjutan, tapi ini sustainability ya. Jadi kalau dilihat dari konteks energi, jadi dalam konsumsi pengolahan ini kita harus lihat dampaknya terhadap konsumsinya kita, pemakaian kita tuh harus dilihat dampaknya secara seimbang. Dalam kacamata sustainability itu ada 3. Ada dari segi sosial, lingkungan, dan ekonomi. Jadi kalau hemat listrik, itu tuh impact-nya di mana? Dampaknya yang paling besar di mana? Hemat listrik ya? Tagihan ya? Ekonomis, Bu, ekonomis. Tagihan ya? Tagihan. Jadi cuma tagihan doang. Tapi kalau misalnya tadi, kalau misalnya dengan kita menghemat listrik, tagihan listriknya kurang, yang tadi AC-nya
memakai dengan bijaksana, temperaturnya sesuai dengan suhu tubuh. Jadi kitanya nggak sakit-sakit, itu aspeknya di sosial ya. Bener nggak? Kesehatan. Kitanya jadi lebih ini ya. Dan kalau misalnya AC itu kan sebenarnya pakai freon. Semuanya tuh chemical ya. Bener nggak? Rusak Dan pernah berdiri di belakang outdoornya AC nggak? panas, Bu. Iya, jadi kalau misalnya kita dingin terus di luar panas, tanamannya kepanasan mati itu oke nggak kayak gitu? Ya, nggak oke sih. Nggak oke ya. Jadi memang dari ini harus dalam keseimbangan. Jadi kita harus berpikir secara seimbang dan harmonis gitu. Ini saya pengen dalam slide yang ini sebelum slide terakhir. Saya ada satu, ini benar-benar mind blowing ya, maksudnya saya tuh nggak kebayang ada orang seperti itu. Jadi dia tuh teman saya tuh baru punya anak baby, itu happy banget ya. Setelah menikah beberapa tahun, terus akhirnya dia punya anak, jadi happy banget punya baby. Dia sangat sayang sama babynya. Terus babynya itu saking sayangnya dia ditaruh di kamar yang ber-AC karena supaya babynya nggak kepanasan kan. 24 jam sehari. Kira-kira bener nggak? Nggak benar. Kenapa tuh nggak bener? Kan sayang, Bu. Kedinginan. Kedinginan. Iya, jadi 2 minggu kemudian bayi yang baru dibawa pulang ke rumah sakit masuk rumah sakit lagi. Karena paru-parunya basah. Emang ada Bu yang seperti itu? Itulah makanya aku bilang kalau misalnya kita nggak ngomongin, itu kita nggak sadar. Makanya perlu, ya itu kan seolah-olah kan seperti kayak tadi Mbak Asri ya. Emang ada yang kayak gitu. Kita tuh apa ya? Take it for granted ya, bahwa itu ya udah wajar, masa bayi masukin dalam istilahnya ya kayak gitu. Kalau memang nggak sadar ya nggak sadar benar, Bu. Jadi memang tugas kita itu adalah memberikan kesadaran kepada orang yang nggak sadar. Sembari kitanya sendiri juga melakukan ini, memberikan keseimbangan dalam aspek kehidupan kita yang ini secara sosial, secara lingkungan, dan secara ekonomi. Jadi itu memang tugasnya kita untuk memberikan kesadaran, karena kalau kitanya sendiri sudah melakukan hal-hal yang baik gitu ya, dan orang bisa melihatnya, mereka juga akan sadar, oh kenapa dia begitu ya, kenapa dia jadi mereka juga akan berpikir, jadi membantu menyadarkan mereka yang kurang sadar tadi itu, Bu. Mungkin pengetahuan juga ya, Bu Devina. Betul. Betul. Jadi kalau kita sudah tahu, sudah dengar, terus kan kita lakukan ya, Bu ya. Nah, kalau memang kasihan orang-orang yang nggak tahu gitu. Jadi gimana bisa melakukan kalau tahu aja enggak gitu kan. Ya, jadi tugasnya kita itulah, Bu. Makanya saya bilang tadi saya cuma ingin berbagi apa yang saya tahu gitu. Nah, ini saya ingin mengembalikan, saya ingin mengakhiri sessionnya dengan tadi gambarannya Bu Yovita tadi. Tutup mata, rasakan hembusan angin, dibayangkan bunganya wangi semerbak, anginnya silir, ada bunyi kericik-kericik air. Jadi ya ini adalah yang kita ingin capai gitu. Dan ini semua akan bisa kita capai bersama-sama ya. Nggak mungkin dong kalau kita hemat listrik sendiri, mengelola memakai energi dengan bijaksana, kita nikmati sendiri kan. Karena footprint kegiatan kita dari carbon footprint kemarin ya, footprint kegiatan kita tuh di mana-mana sedunia, apalagi kalau kayak Pak Surya yang orangnya terbang kemana-mana, pergi kemana-mana, itu di mana-mana impact-nya. Jadi ya tugas kita ya seperti itu, menyadarkan orang, menyebarkan, walaupun kesannya remeh ya, suatu hal yang kecil-kecil gini, tapi memang yang kita kerjakan itu hal-hal kecil yang secara terus-menerus, secara sadar kita lakukan terus-menerus, sehingga akhirnya impact-nya bisa jadi besar. Jadi seperti itu. Ini baru ngomongin energi ya, tapi memang ujung-ujung akhirnya CO2, dan ini CO2. Kalau misalnya kita berhasil untuk
menyeimbangkan kegiatan manusia dengan dan keterhubungannya dengan alam. Udah seperti itu aja sih yang ingin saya bagi hari ini. Oke. Thank you Bu Devina. Ya, ini komentarnya banyak ini ya teman-teman ya. Nggak bisa lihat saya. Ya, jadi kalau kayak tadi lubang angin ya memang jendela ya tadi telah dijelaskan Bu Devina. Contoh-contoh di mana kita bisa coba untuk terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai pranic healer sebenarnya dan yang sudah mengenal pranic healing ataupun teman-teman yang sudah rutin untuk bermeditasi bersama ya ataupun yang baru ikut, ini semuanya bisa berpartisipasi dalam gerakan penyembuhan dunia ya. Jadi kita ini aim high ya, tapi seperti yang tadi juga telah disampaikan Bu Devina, kita nggak bisa sendirian Bapak Ibu. Makanya sebenarnya kita ini saling membutuhkan. Saling membutuhkan untuk apa? Pertama-tama kita butuh untuk semuanya bisa sadar dulu, aware bahwa ternyata bumi kita ini cuma satu loh. Ya kan, walaupun Anda ikut kuis kemarin yang footprint karbon ya, kalau nanti memang ada yang tertarik, mungkin bisa minta linknya, nanti bisa dilakukan kuesionernya, menarik sekali. Bumi kita ini cuma satu, ya kan? Dan dengan sumber daya alam yang dimiliki, itu semuanya memiliki tadi yang Bu Devina katakan juga prinsip keterbatasan. Bahwa sebenarnya ya segala sesuatunya ini ada batasnya. Ya. Selain itu juga segala sesuatunya itu sebenarnya ada cycle. Jadi kalaupun dia tergantikan, tetap membutuhkan waktu supaya dia bisa ada lagi. Kurang lebih tadi seperti itu ya Bu Devina ya. Betul sekali Bu Yofi. Ya, jadi butuh waktu. Kalaupun nanti kan bisa ada lagi. Ya, umpamanya pohon. Oke, pohon. Orang tebang dan lain-lain, kayunya dipakai. Memang nanti bisa ada pohon lainnya ya kan ditanam, tapi kan itu butuh waktu, ya kan. Nah, oleh karena itu kita diminta ya sebagai teman-teman di sini kan diberikan suatu gambaran nih oleh Bu Devina bahwa ternyata ya hal-hal remeh-temeh ya yang kita pikir remeh-temeh sehari-hari itu ternyata punya impact-nya itu luar biasa terhadap bumi. Ya iya dong, coba saja kalau dikalikan. Ya, karena kan yang melakukan umpamanya ya kayak tadi mengeringkan rambut, ya saya juga iya sih kalau malam gitu ya mandi masih pakai hair dryer, tapi ternyata solusinya ada. Bu Devina bilang apa? Mandinya pagian. Jadi nggak perlu pakai hair dryer ya kan? Dihandukin. Tadi ada teman-teman juga bilang dihandukin aja lalu dibiarkan kering. Oke, gitu ya. Dan beberapa hal-hal lainnya yang memang kita bisa coba cari solusinya ya, solusi yang lebih ramah lingkungannya bagaimana. Ini memang tidak dapat membahas semuanya secara detail, kita baru memberikan gambaran-gambaran awal ya. Mungkin nanti teman-teman di next sesi sharing dan meditasi di hari Senin, Selasa, Rabu ini akan ada lagi lanjutan tentang gerakan penyembuhan dunia ya, khususnya untuk ya bumi kita ini, karena bumi kita ini sebenarnya seperti saat ini COVID sedang sakit ya kan, membutuhkan banyak banyak blessing ya, yang mana kabar baik bagi Anda semua yang malam ini berada di sini, karena kita bisa mulai untuk membantu menyembuhkan dunia, karena kita akan melakukan meditasi Twin Hearts. Nah, dengan meditasi Twin Hearts sebenarnya meningkatkan kesadaran kita bahwa bahwa ini kita tinggal di bumi yang sudah lama ya, yang sudah tereksploitasi oleh kita manusia ini, ya kan? Dan ini bisa kita lakukan bersama. Dengan apa? Dengan kita memiliki kebijaksanaan ya, tadi yang Bu Devina katakan bahwa ini perlu atau enggak dipakainya, ya kan? Terus ya mengenali kebutuhan dan memikirkan oke, nanti gantinya bagaimana. Ya kan, lalu kita juga bisa lebih disiplin mungkin ya Bu ya, jadinya pakainya ya kalau ajaran dari Grandmaster Choa Kok Sui kembali lagi ke kebijakan yang beliau sampaikan bahwa perlunya ada yang namanya moderation ya, secukupnya dan tidak berlebihan. Oke, lalu juga nanti masih banyak faktor lainnya yang berhubungan dengan bumi ya, penyembuhan
dunia ini. Karena apa? Dengan banyaknya karbon itu ternyata juga sumbangsihnya besar dari makanan kita. Nah, nanti mungkin ada sesi khusus yang membahas mengenai kok bisa makanan kita banyak memberikan sumbangan karbon ya. Nah, nanti Anda bisa ikuti di sesi-sesi lainnya ya, karena ternyata apa? Sebelumnya saya tanya di sini banyak yang suka makan dagingan. Apakah ada yang suka makan daging? Hanya bertanya Bapak Ibu, daging merah, tapi Sudah tidak. Sudah tidak. benar. oh ya, terima kasih Bu. Jadi ini bukan untuk apa ya, tapi memang kalau diteliti ternyata daging itu memiliki banyak sekali, yaitu tadi apa menghasilkan karbon, ya. Jadi akan lebih baik bila ya mungkin dikurangi gitu jumlahnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ya sahabat Pranic Healing, masih banyak lagi sebenarnya poin-poin yang ingin digali tentunya dalam gerakan penyembuhan dunia ini, di mana kita diminta juga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kenapa? Karena sebenarnya bumi kita ini itu mampu ya menyediakan kebutuhan setiap orang. Tapi bumi kita ini tidak bisa menyediakan semua yang diinginkan karena ketamakan manusia. Ya, ini disampaikan oleh Mahatma Gandhi. Oke. Baik, sebelumnya karena kita sadari ya bahwa ternyata apa yang telah kita lakukan ini juga telah menyakiti bumi, ya. Oleh karena itu kita akan lakukan ritual memaafkan ya sebelum kita bermeditasi Twin Heart. Oh, sebelumnya apakah ada yang baru yang belum pernah bermeditasi Twin Heart? Belum pernah bermeditasi jantung kembar pertama kalinya? Apakah ada? Kalau ada yang baru pertama kali ikut, boleh boleh angkat tangan. Apakah ada? Ya, jadi meditasi jantung kembar ini memang merupakan suatu meditasi, oke Ibu Stefania, di mana kita mengaktifkan kedua pusat cinta dalam diri manusia. Ya, yang pertama itu pusat cinta yang berada di jantung kita. Ya, ini merupakan pusat cinta terhadap sesama. Lalu ada pusat cinta yang kedua yaitu pusat cinta ilahi ya, yang sesama ini sifatnya masih terbatas, masih sebatas saya mencintai keluarga saya mencintai teman saya atau orang yang saya kenal. Tapi kalau pusat cinta ilahi itu adalah pusat cinta yang universal, di mana cintanya sudah tidak terbatas lagi. Jadi semuanya dicintai karena sama-sama ciptaan Tuhan dan sebenarnya kita semua ini adalah satu. Nah, nanti pada saat kita bermeditasi, kita akan dibimbing untuk mengaktifkan kedua pusat cinta ini, ya. Lalu nanti pada awalnya Anda melakukan tangan ya, tangannya posisi seperti ini Anda taruh di pangkuan Anda. Lalu Anda akan diminta untuk membayangkan peristiwa yang membahagiakan. Oke, jadi peristiwa yang membahagiakan apa saja yang pernah terjadi dalam hidup Anda itu bisa dibayangkan. Lalu nanti apa? Setelah itu kita akan memberkati bumi, ya, mengalirkan energi melalui kedua tangan kita dan posisinya nanti akan diminta untuk setinggi dada kita, ya. Nanti ada panduannya, Bapak Ibu, jadi jangan khawatir dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Lalu juga nanti kita akan mendoakan doa damai, di mana doa damai ini merupakan doa Fransiskus Assisi yang mengubah energi-energi negatif menjadi energi yang positif. Sehingga kita harapkan juga dengan kita melakukan meditasi Twin Heart secara rutin dapat membantu mengubah energi-energi negatif menjadi energi yang positif. Lalu setelah itu kita akan diminta untuk berkonsentrasi pada titik cahaya ya di mahkota sambil perlahan akan dilantunkan bunyi Om. Ya, bunyi Om ini merupakan bunyi kosmik yang memang ada di alam ini. Jadi tidak karena agama tertentu atau tidak karena aliran tertentu, tapi bunyi Om sendiri adalah bunyi yang memang ada di alam dan artinya itu amin, ya, atau Tuhan.
Ya. Lalu nanti kita juga akan ada saat hening di mana memang tidak ada suara apa-apa, ya. Jadi nanti Anda bisa fokus dalam keheningan, lalu dengarkan saja audionya yang akan meng-guide kita ya, menuntun kita untuk bermeditasi malam hari ini. Ya, lalu setelah itu kita akan diminta untuk memberkati bumi lagi, kita tinggal ikuti panduannya. Selama meditasi Anda lekatkan lidah ke langit-langit, ya, duduknya tegak, tidak bersandar. Oke, baik, kita akan mulai meditasinya. Ya, apakah ada yang ini baru ada yang mau ke toilet atau kita langsung saja? Kalau tidak ada yang perlu toilet break? Ya. Kalau tidak ada, kita mulai meditasinya ya. Apakah terdengar jelas, Bapak Ibu? Belum share screen. Oh, belum ya, Pak? Oke, wait. Sudah bagus. Ya, thank you, Pak. This is Master Chua Kok Sui. Ini Master Chua Kok Sui. Let us invoke for divine blessing Mari kita memohon berkat ilahi to the Supreme God, kepada Tuhan Yang Maha Esa, to my spiritual teacher, kepada guru spiritualku, to all the spiritual teachers, kepada semua guru spiritual, holy masters, all the saints, Master suci, semua orang suci, holy angels, malaikat suci, spiritual helpers, penolong spiritual, and all the great ones. dan kepada semua yang agung. We humbly invoke for divine guidance, Dengan rendah hati kami memohon bimbingan ilahi, divine love, cinta ilahi, for illumination, untuk pencerahan, for divine oneness, untuk kebersatuan ilahi, divine bliss, kebahagiaan ilahi, divine help, and divine protection. pertolongan dan perlindungan ilahi. We thank you in full faith. Kami berterima kasih dengan penuh keyakinan. Connect your tongue to your palate. Lekatkan lidah ke langit-langit mulut. Recall a happy event. Kenanglah sebuah peristiwa yang membahagiakan. Take your time, Nikmatilah, re-experience the exquisite feelings of sweetness, rasakan kembali perasaan tentang keindahan, of tenderness, and of love. tentang kelemah lembutan dan cinta. You are smiling, Anda tersenyum, you are filled with love and happiness. Anda dipenuhi cinta dan kebahagiaan. Very gently and lovingly, smile at your heart center. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, tersenyumlah kepada cakra jantung Anda. Your heart center is a being of love. Cakra jantung Anda adalah makhluk cinta. Gently and lovingly smile at your heart. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, tersenyumlah kepada jantung Anda. Say words of love and sweetness to your heart.
ungkapkan kata-kata cinta dan keindahan kepada jantung Anda. Wait. Gitu ya. Apakah menjawab ya Pak Dodi? Sepertinya menjawab Ibu. Menjawab, Bu. Terima kasih Pak Dodi. Oke. Baik Bu Devina, terima kasih sekali untuk sharingnya malam ini ya, sangat-sangat informatif dan membuka mata kita bahwa ternyata banyak ya yang harus kita sadari untuk memakai energi-energi yang telah disediakan oleh alam ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, baik, kesempatan terakhir mungkin masih ada yang mau bertanya ke Bu Devina nih, atau sudah cukup semuanya, sudah cukup jelas? Oke, baik, kalau gitu kita foto bersama yuk Bapak Ibu. Ya, foto bersama untuk sesi malam hari ini. Bu Devina, terima kasih sekali, luar biasa loh ini membuka mata. Sayang, terima kasih loh dikasih kesempatan untuk berbagi. Iya, jadi membantu teman-teman juga ya. Sama-sama Bu Devina, bermanfaat. Ya, Iya, sebabnya kalau sehat tuh nggak bisa sendirian, Bu. Sama kayak bahagia juga nggak bisa sendirian. Harus bagi-bagi ya, Bu ya. Iya. Oke, yuk kita foto bersama. Ya, senyum yang paling manis, senyum yang paling indah. Ya, mari 1, 2, 3. Ya, 1. Kita mulai lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih sekali untuk teman-teman semua atas kehadirannya ya. Ini dari berbagai negara juga hadir loh di sini ya Bapak Ibu ya. Ada Bu Siska dari Australia, ada Pak Adi dari Amerika, dan pastinya dari teman-teman semua yang ada di Indonesia ya. Baik, untuk apa ini? Kalau untuk kelas, informasi kelas bisa dilihat di grup-grup ya. Lalu di sini Anda bisa lihat kontak personnya, nanti tanggal 34 ada di Bali, ya. Untuk yang lain-lainnya Bintaro, Bogor, Solo, Ngawi, Ungaran, tanggal 8 dan 9 Mei. Ya, lalu untuk yang di Ubud bisa kontak Jovita, tanggal 34 Mei ini, yang di Surabaya Mbak Niken, Bandung Mbak Wanti, Jogja Mbak Ria, dan juga di Medan Mbak Niken. Lalu seperti yang tadi telah disampaikan, bahwa ini, bumi bisa menyediakan cukup untuk memenuhi setiap kebutuhan manusia, tapi tidak untuk mencukupi ketamakan manusia. Ya, berikut dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Jadi kiranya kita mulai bijak untuk menggunakan energi ya, untuk berlaku terhadap lingkungan kita, supaya bumi kita bisa dinikmati sampai anak cucu, cicit, dan seterusnya lagi. Baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kebersamaannya malam ini, atas atensinya dan juga partisipasinya. Bu Devina juga terima kasih menjadi narasumber di sesi Jumat malam ini ya. Dan kami harapkan bahwa sesi ini bisa dirasakan juga manfaatnya bagi teman-teman semua, dan juga yang tadi baru pertama kali mengikuti meditasi, Bu Stefani ya. Kiranya juga mendapatkan manfaat dari meditasi malam ini. Ya. Baik, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi agak lama ini Bapak Ibu, karena 2 minggu lagi itu Lebaran. Jadi sekalian saya mengucapkan selamat, belum Lebaran sih ya sekarang ya. Selamat mempersiapkan diri ya untuk menyambut Idul Fitri kepada teman-teman sahabat Pranic Healing ya, yang Muslim. Dan juga kiranya kita bertemu lagi mungkin tanggal 28 Mei sepertinya ya, karena nanti akan berselang-seling, akan diinfokan selanjutnya. Oke? Ya. Sebelum tadi Bu Stefania, apakah masih ada Bu Stefania? Ya, bagaimana setelah meditasi ini, Bu? Halo, Kak Bu Stefania. Panjang ngetiknya, Mbak. Oh ya, merasa sukacita bisa ikut berbagi berkat. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Kali ini benar-benar ditutup ya Bapak Ibu ya, atas
kebersamaannya malam hari ini. Kepada Prof. Slamet, terima kasih. Bu Devina, terima kasih banyak. Lalu ada Pak Ucok, terima kasih. Pak Dr. Epsilon, terima kasih. Bu Pani, Bu Erlin, Bu Sri Rahayu, Bu Warsi. Lalu ada Bu Lina, Sisilia Lina. Lalu Pak Rufidi, Pak Hadi ya dari Amerika. Bu Stefania, terima kasih juga sudah mengikuti. Bu Ria Manik, Mbak Niken, Pak Yap, Bu Suprapti, Pak Dodi, Mbak Zuma, Bu Elia, Bu Siska dari Adelaide, Pak Supadi, Bu Susi, Pak Dodo, Pak Albert dari Solo, terima kasih. Ya, Mbak Ria dari Jogja. Ya, Bu Priyanka juga terima kasih. Bu Sylvia dari Pekanbaru, Bu Heni, Mbak Susi, Bu Dr. Movira, Mas Ari, Mbak Astri, Bu Indri, Bu Sri Rahayu, lalu ada Bu Eriska, Bu Sri Suswanti, Bu Kelly Ramadanti, Mbak Dwi, dan juga Pak Suwardi Soko. Terima kasih banyak. Kita akhiri sesi malam hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Namaste. Namaste.